open my door, I will come in. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Kakak berharap pasti kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan hari ini penuh dengan sukacita, pada hari Minggu ini akan mengikuti ibadah online. Adik-adik, di ibadah online hari ini tanggal 12 Juli 2020, Kakak Dian yang akan memimpin sebagai liturgos, dan firman akan disampaikan oleh Kakak Eti, dan musik akan dibawakan oleh Kak Anggi. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, Kakak akan ajak adik-adik untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan memulai ibadah saat ini. Sebelumnya kakak akan ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Mars. Kakak akan ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PKPA. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Kita nyanyikan lagu Mars PKPA. 1, 2, 3. Ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Dan doa pembukaan pada saat ini akan dipimpin oleh teman kita, Rahel. Kita siapkan hati kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam ibadah pagi hari ini, dan berkatilah kakak-kakak layan kami yang memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Ayo adik-adik, mari kita pujikan pujian buat Tuhan. Pujian hari ini kakak ambil dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita.
bermazmur, kita akan membaca Mazmur. Mazmur hari ini dari Mazmur 17 ayat 6 sampai 12. Adik-adik, kakak ajak untuk membuka Alkitabnya. Kita buka Mazmur. Kalau sudah terbuka, kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita membaca Mazmur 17 ayat 6 sampai 12. Pada pembacaan Mazmur hari ini, kakak akan dibantu oleh teman kita Richard dan Abel. Mazmur 17 ayat 6 sampai 12. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sodorkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, Ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, Terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. mereka tidak menunjukkan belas kasihan, Mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. susah mereka seperti singa yang bernafsus untuk menerkam, Seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan pujian buat Tuhan terlebih dahulu. Kita akan pujikan dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Firman akan disampaikan oleh Kakak Eti. Silakan Kakak Eti. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di sini di Minggu tanggal 12 Juli 2020. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Nah, apabila bagian Alkitab ini telah adik-adik temukan, biarkan Alkitab ini terbuka dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup,
Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dan Tuhan curahkan bagi kami. Sampai pada hari ini kami boleh berada di sini Tuhan. Bapa di sorga, kami boleh bernyanyi, kami boleh bermazmur, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, kosongkan hati dan pikiran kami, curahkan Roh-Mu yang kudus untuk bekerja dalam hati dan batin kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan bisa menjadi pedoman untuk hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami, karena selaku anak-anak Tuhan, kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita buka dari kitab Korintus, 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi demikian. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercatat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Menjadi Saksi Kristus dengan Sukacita. Nah, sebelum kakak masuk dalam firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih kepada adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang pernah diberikan tugas oleh papa atau mamanya? Misalnya nih, membereskan mainannya sendiri. Tapi adik-adik melakukannya dengan marah-marah. Nah, siapa coba? Ya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang Bapak Paulus, ya. Nah, ini dia Bapak Paulus. Bapak Paulus ini diberikan tugas oleh Tuhan Yesus. Tugasnya sangat berat, adik-adik. Tetapi Bapak Paulus tidak pernah marah-marah. Dia melakukannya dengan penuh sukacita. Dan Bapak Paulus selalu bersyukur, ya. Nah, adik-adik, Bapak Paulus ini pernah memberitakan Injilnya di beberapa kota, ya. Salah satunya adalah kota Korintus, ada juga Efesus, ada juga di Galatia. Ya, banyak sekali kota-kota yang dijelajahi oleh Bapak Paulus untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah, adik-adik, di kota Korintus itu, ya, ini dia kota Korintus yang pernah disinggahi atau dijelajahi oleh Bapak Paulus untuk memberitakan Injil Tuhan. Adik-adik bisa melihat bahwa kota Korintus itu adalah kota yang cukup besar, cukup luas, ya, dan cukup padat. Nah, adik-adik, di kota Korintus ini
banyak barang-barang antik, banyak sekali barang-barang mewah yang ada di kota ini. Nah, adik-adik, tapi selain terkenal dengan kota yang indah, dengan karya seninya yang tinggi, kota Korintus ini juga terkenal dengan kejahatannya. Nah, inilah yang menjadi tantangan dan tugas bagi kehidupan persekutuan jemaat di Korintus. Nah, adik-adik, ketika Bapak Paulus berada di Efesus, Bapak Paulus mendengar bahwa kehidupan di jemaat Korintus masih hidup dalam kehidupan duniawi ya. Mereka kembali menerapkan kehidupan mereka yang lama ya. Bahkan terjadi perpecahan umat di sana. Nah, tak hanya itu adik-adik, kehidupan jemaat Korintus juga diperhadapkan dengan banyaknya para pengajar palsu atau nabi-nabi palsu, ya. Nah, untuk itulah Bapak Paulus menulis surat kepada jemaatnya di Korintus. Ini dia bentuk suratnya nih. Ya, Bapak Paulus menulis surat kepada jemaatnya di Korintus. Nah, adik-adik, apa isi surat Bapak Paulus kepada jemaatnya di Korintus ya? Nah, isi suratnya itu Bapak Paulus minta supaya jemaat untuk menyikapi berbagai masalah dan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Korintus, secara khusus memberikan panduan yang benar tentang sikap hidup orang Kristen di tengah masyarakat yang penuh dengan berbagai macam kejahatan, yaitu supaya jemaat Korintus dapat bersama-sama menjaga kesatuan jemaat dan imannya hanya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Rasul Paulus mau jemaat Korintus itu setia, bersyukur, bersaksi, dan Tuhan yang akan memampukan dan meneguhkan mereka. Nah, adik-adik, Bapak Rasul Paulus selalu bersyukur untuk karya pelayanan yang Tuhan Yesus anugerahkan di dalam hidupnya. Nah, rasa syukur itulah yang membuat Bapak Paulus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk setia melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, ternyata kita juga mempunyai tugas yang sama dengan Bapak Paulus. Bukan saja kakak, tapi juga adik-adik juga diberikan tugas yang sama dengan Bapak Paulus. Apa tugasnya ya Kak? Ya, tugas adalah menjadi saksi Kristus. Nah, menjadi saksi Kristus itu seperti apa Kak? Menjadi saksi Kristus itu adalah yang pertama, kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus lewat tutur kata kita yang baik, berbicara kepada orang yang lebih dewasa dengan sikap yang baik dan tutur kata yang baik. Itu yang diminta oleh Tuhan, menjadi saksi Kristus. Ya, apalagi Kak menjadi saksi Kristus. Nah, adik-adik menjadi saksi Kristus, adik-adik bisa membantu ibu menyiram bunga, ya. Apalagi adik-adik bisa membantu ibu juga menyapu halaman, ya. Karena adik-adik masih kecil, jadi inilah adik-adik bisa melakukan tugas yang seperti ini. Nah, tugas-tugas seperti ini adik-adik secara langsung sudah bisa melakukan hal-hal baik, ya. Sudah bisa menjadi saksi Kristus yang baik. Nah, apalagi Kak? Nah, adik-adik juga bisa membantu ibu untuk mencuci piring, ya. Dengan begitu, adik-adik juga sudah meringankan pekerjaan ibu, ya, adik-adik. Nah, dengan perbuatan-perbuatan seperti begitu, maka kita sudah menjadi saksi Kristus. Nah, adik-adik,
Tuhan mau dimanapun kita berada, kita tetap menjadi saksi Kristus yang setia, yang penuh dengan sukacita, sama seperti Bapak Paulus tadi, ya adik-adik ya. Nah, maka disitulah Tuhan Yesus akan memberikan kita anugerah, kasih, sukacita untuk tetap hidup menjadi anak-anak Tuhan yang baik, melakukan perintah Tuhan, melakukan tugas dan tanggung jawab kita sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk merespon dari cerita firman Tuhan, kita akan pujikan pujian buat Tuhan. Kita menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus. Kita akan pujikan lagu Aku Cinta Yesus. Dalam sekali aku cinta Yesus, dalam sekali cintaku, dalam sekali cintaku, dalam sekali aku cinta Yesus, dalam sekali aku cinta Yesus, dalam sekali cintaku, dalam sekali cintaku, dalam sekali. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kakak minta adik-adik mengambil sikap yang baik. Kita lipat tangan, kita tunduk kepala, mata ditutup, dan hati kita naikkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan mau lindungi dan pulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi gereja-Mu GPIB Immanuel. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu memberkati. Kami berdoa bagi kakak layan supaya kakak layan dapat melayani dengan tulus hati. Dan juga bagi Bapak Pendeta dan Majelis Jemaat dalam tugas dan pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas karunia-Mu selama ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tetap bersukacita walaupun di saat ini kami harus berdiam di rumah saja karena bencana, yaitu wabah virus corona. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar wabah virus ini cepat berlalu, agar kami dapat bersekolah kembali seperti biasa. Kiranya Engkau memberkati guru-guru kami yang akan mengajar kami dalam kurikulum baru ini. Semoga kurikulum baru ini lebih baik daripada kurikulum sebelumnya. Ya Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu kepada keluarga kami. Kami memohon perlindungan-Mu kepada keluarga kami. Dan berkatilah orang tua kami. Berilah mereka rezeki yang cukup agar dapat menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga kami. Kiranya Engkau memberi umur yang panjang untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang telah Tuhan berikan dan Tuhan curahkan bagi kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh melakukan ibadah IMPA online kami. Tuhan Yesus, firman yang baru saja kami dengarkan, biarlah kami bisa melakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari, lewat tutur kata kami, lewat sikap kami Tuhan, sama seperti tokoh Alkitab Bapak Paulus yang hari ini kita dengarkan, agar firman Tuhan ini bisa berguna untuk hidup dan kehidupan kami Tuhan dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mendoakan anak-anak kami, biarlah Engkau mau menjaga dan melihara mereka selalu, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan Tuhan, supaya mereka tetap tumbuh dan berkembang di dalam kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami yang belum sempurna. Untuk itu kami mohon, biarlah Tuhan mau menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa selesai. Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahan adik-adik nanti, adik-adik bisa titipkan kepada mama papa. Nanti mama papa akan membawanya ke gereja. Atau adik-adik bisa simpan dulu. Setelah adik simpan, nanti kita kalau bertemu, adik-adik bisa berikan persembahan itu. Dan untuk persembahan hari ini kita akan diiringi dengan menyanyikan dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan 2 kali. Kita akan berdoa persembahan. Doa persembahan kali ini akan dibantu oleh teman kita Dio. Kita akan lipat tangan, tutup mata, kita berdoa persembahan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Saat ini kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita akan kembali pujikan pujian buat Tuhan. Kita pujikan Kidung Ceria 199, Ku suka menuturkan. Kidung Ceria 199, Ku suka menuturkan. Yesus dan cinta kasih-Nya.
ibadah kita hari ini. Sebelumnya kakak akan ajak adik-adik untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa penutup. Lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan akan segala kasih karunia-Mu, segala penyertaan Tuhan di kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan Yesus sudah menuntun kami, menyertai kami di ibadah kami online pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Tuhan kiranya berikan kami Roh Kudus-Mu, lingkupi kami Tuhan dengan kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi anak-anak yang selalu setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Pesan kakak dia, kalian untuk sering-sering cuci tangan, untuk memakai masker, jaga jarak, dan tetap di rumah saja. Tetap semangat, tetap hidup sehat. Kita akan bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.